Ki Sabtu kuno rumeksa ing awan, Ki Sabtu geni rumeksa ing wengi. Reksanen aku saomah lan donyaku, yen ora gelem reksa gegrek ulungmu salombo lan milih getihmu satetes. Ingsun aturake Allah, kenal prasape cat Allah. Yen sira gelem sanaan aku njaluk pratandha, sira saben dina malam tak kunjung sekukulem Gondoalung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu sagung dumadi. Untuk sahabat Ki Truno Pamungkas dimanapun Anda berada, saya doakan semoga panjenengan semua selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rezeki, dan dimudahkan segala urusan. Tentunya tetap selalu dalam lindungan Allah Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Seperti sahabat lihat, kali ini saya berada di jalan tol. Ini adalah jalan tol dari Surabaya menuju ke Madiun. Nanti kita akan keluar di exit tol Madiun, karena tujuan kita adalah mau menuju ke tempat ngalap berkah pesugihan kandang bubrah yang alamatnya ada di Wonogiri, tepatnya di Makam Tembung Boyo, Kecamatan Purwantoro, Wonogiri, Jawa Tengah. Ini acaranya adalah acara perwakilan, jadi yang punya hajat tidak ikut ke lokasi. Nanti sampai di lokasi saat berdoa, beliau yang punya hajat saya telepon dengan cara di video call, jadi menyaksikan prosesi ritual yang dilaksanakan. Nah, seperti teman-teman lihat, ini adalah tol Madiun ya. Kita keluar di sini, exit tol Madiun, dan selanjutnya dari Madiun ke Ponorogo sudah tidak ada tol lagi, makanya melalui jalan umum setelah dari sini. Seperti teman-teman ketahui bersama bahwa ngalap berkah adalah sebuah doa agar rezeki kita lancar. Karena kita hadir di Komplek Makam Tembung Boyo, di sana ada punden keramat, dan di punden keramat tersebut kita panjatkan doa dengan cara sedekah bumi, yaitu kita siapkan sesajian-sesajiannya. Selanjutnya, pertama-tama doa dipandu oleh juru kunci, dan yang kedua doa saya yang mendoakan atau yang memandu. Setelah itu saya akan dampingi panjenengan yang terkait dengan saya sampai sukses dan berhasil. Nah, seperti teman-teman lihat ini sudah keluar dari kota Madiun dan akan memasuki kota Ponorogo. Dan selain itu teman-teman juga harus paham bahwasanya ngalap berkah pesugihan kandang bubrah ini adalah agar rezeki kita lancar. Jadi untuk semua orang bermacam-macam profesi ini bisa melaksanakan ngalap berkah kandang bubrah tersebut. Itu ya teman-teman ya. Jadi apapun profesinya ini bisa melaksanakan. Yang penting panjenengan yakin, mau melaksanakan, ikhlas menjalani, maka
dengan izin Allah Ta'ala, apa yang panjenengan hajatkan, apa yang panjenengan inginkan, ini akan segera terwujud atau segera terkabul. Namun, kalau panjenengan setelah doa mengharapkan doanya itu membawa hasil, ya itu tidak akan bisa. Kenapa demikian? Karena seperti yang saya sampaikan tadi, doa itu kita panjatkan agar kita mendapat keberkahan. Jadi nggak ada yang namanya doa kok bisa mendapatkan hasil, tidak ada. Doa itu hanya sebagai pemicu. Jadi saat kita berusaha, bekerja, terus mencari peluang, apabila ada kekuatan doa yang kita panjatkan dan sifatnya spiritual yang sangat kuat, maka doa-doa kita akan cepat diijabah. Dan selanjutnya apa? Selanjutnya energi spiritual semakin kuat bersemayam atau bersarang pada diri kita. Sehingga apa? Sehingga yaitu tadi, segala keinginan-keinginan kita akan terwujud. Akhirnya kita menjadi orang yang sukses, kaya raya, dan banyak harta. Berulang kali saya membuat video, tapi banyak sekali dari teman-teman yang masih terus bertanya. Karena apa? Karena teman-teman ini nggak mau nonton videonya dari awal sampai akhir. Dan akhirnya banyak gagal paham. Contohnya orang yang bertanya tentang tumbal. Berkali-kali saya sampaikan nggak ada yang namanya tumbal-tumbal. Kalau ada teman-teman yang cerita tumbal-tumbal itu biasanya orangnya nggak pernah hadir di sana. Jadi cuma bikin video, setelah itu dipost, dan selanjutnya apa? Membuat bingung orang. Datang nggak pernah, berdoa di sana nggak pernah, apalagi ngantar orang juga tidak pernah, tapi sudah membuat cerita yang akhirnya membuat penonton bingung. Ceritanya dibikin serem-serem. Nah itu ya teman-teman ya. Jadi ini adalah bentuknya sedekah bumi. Kalau bahasa kasarnya, kita itu diminta untuk membuang uang, itu aja. Jadi setelah membuang uang ini, kita berharap ada keberkahan. Gitu. Terus ada lagi yang bertanya, apakah ada jaminan berhasil? Nah, kalau ada orang yang sudah bertanya demikian, ini dijamin 99% dia akan gagal. Kenapa? Ya karena dia belum melaksanakan doa, sudah mengharapkan hasil. Nah ini yang membuat prosesnya itu akan berlarut-larut. Ibaratnya makan saja belum, tapi sudah pengen merasa kenyang. Bagaimana caranya? Nah, jadi banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman atau sahabat Kitruno Pamungkas. Ada juga yang mengatakan, oh saya ini duda, apakah bisa? Pasti bisa. Saya ini janda, apakah bisa? Bisa. Ataukah saya punya weton, paing, pon, wage, kliwon, legi, apakah bisa? Semuanya bisa. Semua manusia yang bernapas, semua orang yang ingin sukses, kaya raya, banyak harta, bisa. Kalau ingin. Nah, inilah cara supranatural yang saya pahami. Tapi teman-teman juga harus mengerti bahwasanya semua ini tidak ada unsur paksaan. Jadi kalau panjenengan yakin ya monggo, kalau tidak yakin jangan. Nah ini seperti teman-teman lihat, kita sudah masuk di kota Ponorogo, yang mana makam Tembung Boyo ini jaraknya dekat atau gandeng dengan Ponorogo. Jadi ini perbatasan antara Jawa Timur, Jawa Tengah, yaitu kota Ponorogo ya dengan Wonogiri, ya Purwantoro dengan Badekan. Nah itu ya teman-teman ya lebih tepatnya. Jadi untuk sahabat Kitruno Pamungkas dimanapun Anda berada, berkali-kali juga saya sampaikan,
Nggak ada yang namanya habis doa dapat duit, itu nggak akan ada. Duit dari mana? Ya kan? Jadi doa ini adalah untuk memperkuat, ya, kita mendapatkan energi yang sifatnya supranatural, yaitu yang arahnya kepada daya-daya yang mengarah kepada kekayaan. Nah, jadi kali ini saya membuat video ini panjang lebar, dan ini jalan-jalannya menuju ke makam Tembung Boyo. Ini saya bikin video biar teman-teman itu paham dan lebih mengerti. Jadi saya sarankan untuk teman-teman kalau nonton video ya ditonton dari awal sampai akhir biar paham. Jangan melihat judulnya udah kebingungan. Nah, itu ya. Terkait dengan apakah harus memperbaiki rumah, ya. Panjenengan itu mikirnya terlalu jauh. Jadi jangan memikirkan hal yang terlalu jauh. Pikirkan saja panjenengan menjadi orang yang sukses, kaya raya, banyak uang, banyak harta. Kalau sudah banyak uang, banyak harta, untuk memperbaiki rumah, untuk membeli rumah itu tidak sulit lagi. Semua mudah. Jadi ya prosesnya itu harus diikuti secara tahap bertahap gitu ya teman-teman ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya. Saya sudah sampai di pintu gerbang Komplek Makam Tembung Boyo, Kecamatan Purwantoro, Wonogiri. Ini pintu gerbangnya, teman-teman bisa lihat. Nah, disinilah kita memanjatkan doa kepada Sang Hyang Toyo. Sang Hyang Toyo itu orang Kejawen menyebut Tuhan. Ya, kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, ya, agar apa? Agar hajat-hajat kita bisa terkabul. Nah, itu teman-teman ya. Inilah suasananya, tempatnya. Ya, teman-teman bisa lihat itu ada Mas Anton di situ. Nah, disinilah kita memanjatkan doa teman-teman. Jadi kita doa ini kita panjatkan, kita sampaikan kepada Gusti Allah. Memang di tempat ini yang ada energi sifatnya supranatural yang mengarah kepada daya-daya pesugihan. Nah, itu udah ketetapan dari Sang Hyang Toyo tadi, Gusti Allah. Gitu, banyak orang yang konotasinya negatif. Kita berdoa di sini menyembah setan. Jadi tidak demikian. Nah, ini pohon ini diciptakan oleh Gusti Allah, Sang Hyang Toyo. Ya. Jadi sudah pasti kalau kita berdoa di tempat yang diciptakan langsung oleh Gusti Allah, secara energi supranaturalnya ini pasti memiliki daya-daya yang sangat kuat. Itu ya sahabat ya. Saya rasa penjelasan saya kali ini amat sangat jelas, dan ini saya ya videonya ini saya sudah di Surabaya dan doanya sudah dipanjatkan selesai. Di hari berikutnya saya balik ke Kota Batam. Teman-teman bisa lihat ini sekarang saya berada di Juanda ya, lapangan terbang yang ada di Surabaya. Jadi saya membuat video ini agar teman-teman tuh betul-betul paham. Saya kan tinggalnya di Kota Batam. Makanya kalau dengan saya sekali lagi, jenengan harus ngongkosin saya dan saya akan dampingi panjenengan sampai berhasil, itu ya biayanya cukup mahal. Nah, jadi kalau panjenengan mau hemat, mau murah, boleh datang sendiri ke sana. Nanti jumpa juru kunci namanya Mbah Gareng. Kalau teman-teman sudah nonton video dari awal sampai akhir dan masih juga kurang paham, boleh WA saya. Jangan kurang paham, belum nonton, tiba-tiba WA saya, nanti panjenengan bingung.